kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini merupakan metode pemisahan komponen dari dalam campuran dengan menggunakan sifat-sifat fisika kimia komponen tersebut terhadap interaksinya pada suatu plat tipis. Nah, di mana pada metode sederhana ini digunakan dan tidak memakai waktu yang banyak dalam proses pemisahannya serta merupakan kromatografi planar tipe LC. Untuk prinsipnya sendiri, kromatografi lapis tipis ini dalam mengaplikasikannya sebagai suatu metode pemisahan memiliki prinsip-prinsip yang penting untuk diketahui. Nah, prinsip-prinsip ini mencakup prinsip dasar dan juga prinsip kerja. Prinsip dasar merupakan prinsip yang menjadi acuan atau landasan teoritis dari cara kerja KLT atau kromatografi lapis tipis. Sedangkan prinsip kerjanya lebih mengarah pada teknis prosedural yang diterapkan untuk mencapai pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Prinsip dasar dari kromatografi lapis tipis ini merupakan metode pemisahan dan identifikasi sampel secara kualitatif yang dipengaruhi oleh polaritas interaksi setiap komponen dalam sampel terhadap fasa gerak dan fasa diam, di mana komponen memiliki nilai atau harga RF masing-masing sampel tersebut sebagai penanda atau acuan pengelompokannya. Untuk prinsip kerjanya sendiri dari kromatografi ini adalah absorpsi, desorpsi, dan elusi yang disertai dengan penotolan penyesuaian eluen, kejenuhan bencana, pendiaman, pengeringan, perhitungan, dan identifikasi noda. Berbicara terkait dengan metode pemisahan dan analisis dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis, maka sangat penting untuk kita mengetahui apa saja komponen-komponen utama yang mesti kita perhatikan dan sediakan dalam analisis dengan KLT tersebut. Nah, untuk melakukan pemisahan dan analisis KLT, setidaknya ada dua komponen utama yang mesti kita sediakan. Yang pertama ada fasa diam dan yang kedua ada fasa gerak. Fasa diam dan fasa gerak dapat diatur agar polaritasnya terdapat perbedaan. Karena sebagaimana prinsip dasarnya, kita akan melihat bagaimana interaksi analit-analit dalam sampel terhadap dua fasa tersebut, ya, atau di antara dua fasa tersebut, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Nah, kalau terjadi perbedaan interaksi, maka disinilah yang kemudian membuatnya analit-analit tersebut dapat dipisahkan dari dalam sampel dan dipisahkan antara analit yang satu dengan analit yang lain. Nah, yang umum kita gunakan sebagai fasa diam itu adalah fasa diam yang bersifat polar seperti plat silika gel atau plat SiO2 dan juga plat alumina atau plat Al2O3. Adapun untuk pelarut-pelarutnya itu disesuaikan dengan fasa diam yang kita gunakan agar terjadi perbedaan polaritas sedemikian rupa supaya kita bisa memisahkan analit-analit dari dalam sampel yang kita pisahkan dan analisis. Nah, adapun contoh pengaplikasiannya adalah pada pemisahan dan analisis asam amino dalam campuran asam-asam amino. Nah, dengan kita menggunakan KLT, maka kita dapat memisahkan campuran asam amino menjadi komponen-komponen analit asam aminonya berdasarkan perbedaan interaksi asam-asam amino tersebut terhadap fasa diam dan fasa gerak. Nah, di sini untuk khusus analisis dengan menggunakan KLT terhadap asam-asam amino tersebut diperlukan bantuan senyawa yang menarik, yaitu ninhidrin. Ninhidrin digunakan untuk menampakkan warna noda dari asam amino agar kita lebih mudah untuk menganalisis sekaligus menghitung nilai RF dari asam-asam amino yang kita peroleh. Nilai RF-nya kemudian bisa kita bandingkan dengan referensi supaya kita tahu apa saja asam-asam amino yang terdapat dalam suatu sampel. Dan itu adalah salah satu pengaplikasian yang paling menarik dari KLT tersebut. Masih banyak pengaplikasiannya lainnya dan teman-teman bisa mencari tahu lebih banyak terkait dengan KLT tersebut melalui internet, melalui artikel maupun melalui buku-buku referensi yang ada di sekitar teman-teman. Saya akan menjelaskan materi terkait kromatografi lapis tipis. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan ada kelebihan dan kekurangan, tren dan perkembangan di masa depan. Nah, yang pertama ada kelebihan dari KLT. Nah, KLT sendiri itu lebih sederhana dan mudah digunakan, biayanya rendah dan ekonomis, efisien dan cepat menghasilkan suatu data. Hasilnya itu lebih baik dibandingkan dengan kromatografi kertas. Resolusi pemisahannya juga baik, bisa diidentifikasi banyak saat sekaligus. Dapat menunjukkan suatu kemurnian produk, selektif dalam analisis, dapat mengatasi suatu sampel yang terkontaminasi dan partikel pengotor saat lainnya. Nah, lebih hemat waktu dan perakuan sampelnya juga singkat. Lempeng habis pakainya tidak digunakan ulang. Nah, adapun kekurangan dari KLT sendiri, satu noda belum tentu senyawa murni, perlu metode lanjutan untuk kontaminasi. Dua senyawa bisa punya RF yang sama, reproduksibilitas RF-nya itu rendah karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, RF-nya juga itu bervariasi antar lab dan waktu analisis yang berbeda. Dianjurkan juga memakai
RF yang relatif untuk akurasinya. Nah, adapun tren KLT dari masa ke masa, mulai tahun 1903 sampai tahun 1975. 1903 Sweet menemukan kromatografi pertama kali, 1938 Ismailov dan Seiber memperkenalkan KLT dasar, 1949 Menhop dan Hall menggunakan binder pada permukaan kromatografi, 1950 Hitler ciptakan suatu KLT modern dengan istilah chromatostrip. Akhir tahun 1950-an, Stahl juga standarisasi istilah dan sistem pelarut KLT, dan 1960-an itu adalah puncak popularitas dari KLT dengan ratusan publikasi tiap tahunnya. Dan pada tahun 1965 KLT pertama kali dikomersialkan. Tahun 1970-an muncullah KLT kinerja tinggi dengan presisi tinggi. Nah, yang terakhir pada tahun 1975, Hall-Pop, partikel silika kecil, meningkatkan performa lempeng. Dan adapun harapan dan impian KLT di masa depan, yang pertama itu diharapkan KLT dapat bekerja sama atau lebih otomatis dalam menangani sampel uji secara mandiri, mampu menelusuri suatu saat yang mencurigakan dari bahan makanan yang terkontaminasi, dapat digunakan untuk menemukan suatu senyawa yang paling sesuai secara selektif dan akurat, mampu mengidentifikasi dan mengenali suatu senyawa target dalam tumbuhan secara tepat dan menyeluruh. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.